Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 95.723 jiwa. Sementara kasus positif bertambah sebanyak 30.738 kasus baru, sehingga total positif COVID-19 di tanah air mencapai 3.440.396. Hai, aku Ainan, mahasiswi semester 6 Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia. Virus corona sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah, bukan hanya di negara lain, di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Melihat kondisi yang ada, aku sedang menjalankan program pengabdian kepada masyarakat atau KKM-PKN, di mana aku memilih program supporting pemahaman masyarakat terhadap COVID-19. Artinya, aku memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang virus COVID. Alasan aku memilih program ini dikarenakan masyarakat masih ada saja yang tidak yakin jika virus COVID-19 ini ada. Aku berharap dengan program yang aku jalani ini, masyarakat yang awam terhadap virus COVID-19 menjadi paham dan yakin bahwa virus COVID-19 itu ada. Di program yang aku jalani ini, aku menjelaskan tentang apa itu virus COVID-19. Lalu, aku menjelaskan gejala virus COVID-19, menjelaskan cara mencuci tangan yang benar dan mempraktekannya. Lalu, tata cara menggunakan masker yang baik dan benar, dan menjelaskan prosedur karantina diri selama COVID-19. Lalu, aku juga menjelaskan mencegah penyebaran virus COVID-19 dalam 7 langkah. Selain supporting pemahaman kepada masyarakat, aku juga membagikan masker kepada warga yang tidak memakai masker. Semoga dengan adanya program yang aku jalani ini, masyarakat sadar kembali apa yang terjadi saat ini dengan adanya virus COVID-19. Di dalam program KKN-PKM ini, saya mendapatkan fakta bahwa masyarakat masih enggan untuk menggunakan masker. Padahal, masker dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Walaupun tidak 100%. Inilah tugasku sebagai mahasiswa yang mengabdi kepada masyarakat untuk menyampaikan pentingnya menggunakan masker, agar menjadikan kebiasaan mereka menggunakan masker. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak bisa diketahui siapa yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Dalam konteks pandemi COVID-19, WHO menganjurkan semua orang menggunakan masker dan tetap harus menghindari kerumunan, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, terutama dengan mereka yang mengalami gejala batuk, flu, bersin, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kesehatan dan menjalankan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Karenanya, perlu solidaritas sosial
untuk menghadapi dan menekan pandemi. Mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit, hingga pemerintah tak boleh egois atau individualistis. Semua harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing, sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh WHO. Sudah hampir 2 tahun virus COVID-19 ini melanda Indonesia. Aku dan tentunya masyarakat berharap berakhir secepatnya. Tapi jujur, tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mustahil kita bisa tahu tanpa data yang akurat. Berbagai hal yang ditemukan sifatnya masih sementara, berbeda-beda. Ada yang bilang virus ini akan lenyap seiring bergantinya musim. Ada juga yang bilang seseorang tidak mungkin tertular 2 kali. Berbeda-beda, belum ada suara bulat. Para ilmuwan masih terus mempelajarinya, karena virus ini adalah virus yang benar-benar baru. Masih terlalu sedikit yang kita tahu sekarang. Hari ini, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita menghadapi kenyataan yang benar-benar baru tentunya. Kita berharap segalanya kembali normal, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tetapi, daripada berharap sesuatu yang belum jelas ketimbang merancang sesuatu yang muluk-muluk, lebih baik kita mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal. Supaya tidak kaget, biar kita lebih siap. Virus ini terbukti telah mengubah kebiasaan sehari-hari kita dalam waktu singkat dan tidak ada yang tahu sampai kapan ini berlangsung. Kita harus bersiap pada kemungkinan drastis. Sejak hari ini, hidup umat manusia memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Sulit, pasti. Berat, sangat. Tapi kita manusia punya modal untuk menghadapi situasi ini. Dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan manusia dengan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Sehat selalu, Indonesia.